Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau kapanpun teman-teman membuka video ini. Kali ini kita akan bicara tentang tata cahaya televisi, sinematografi, dan produksi konten. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga. Ini adalah pertemuan yang penting di mana kita berbicara satu komponen yang tidak akan bisa lepas dari sebuah produksi audiovisual. Komponen itu apa? Yaitu adalah tata cahaya. Untuk menghasilkan suatu gambar yang menarik dan mendukung suatu produksi visualisasi dari naskah cerita maupun musik, maka tata cahaya merupakan bagian yang hidup dari suatu program. Dirancang dan digerakkan oleh pemikiran yang kreatif. Tata cahaya bisa dikatakan hasil imajinatif, yang kreatif, yang inspiratif dari sebuah cerita yang akan divisualkan. Tata cahaya ini adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu pementasan. Pencahayaan atau lighting adalah proses pencahayaan cahaya yang dilakukan oleh tata cahaya dengan maksud untuk memberikan suatu efek cahaya dalam pembuatan film. Itu tadi adalah tata cahaya secara definitif. Tata cahaya itu fungsinya apa saja? Tata cahaya itu fungsinya yang pertama adalah menyinari objek. Fungsi utama dari tata cahaya adalah menyinari objek agar bisa memantulkan cahaya sehingga membentuk suatu objek yang bisa ditangkap oleh kamera. Penyinaran ini dilakukan sedemikian rupa sehingga objek itu menjadi jelas sesuai dengan konsep yang diinginkan dalam sebuah produksi film, tentunya sesuai dengan tuntutan skenario. Yang kedua, membuat tampilan gambar menjadi artistik. Sinematografi merupakan sebuah seni, sehingga gambar itu ditampilkan dalam sebuah karya sinematografi harus memberikan kesan artistik. Pencahayaan dapat membantu melakukan munculnya kesan artistik tadi. Pencahayaan yang tepat dapat meningkatkan kualitas estetis dari sebuah objek, menonjolkan detail serta arsitektur tertentu dari suatu objek agar tampak dominan sehingga terlihat lebih indah. Yang ketiga, menciptakan efek khusus. Efek pencahayaan dalam sinematografi pada dasarnya meniru cahaya alam dan berdasarkan pengalaman tertentu yang ingin dicapai oleh sebuah perencanaan produksi film. Dalam rangka mengikuti konsep film, untuk memperoleh suatu efek tertentu dibutuhkan bantuan cahaya tertentu yang secara konsep harus dicapai. Misalnya, menimbulkan kesan efek bayangan tanpa objek yang melintas dalam sebuah film horor. Ada objek yang melintas tapi tanpa bayangan, seolah-olah adalah hantu. Itu terjadi pada film horor. Atau efek silonya sinar matahari dan sebagainya. Yang keempat, itu adalah menghilangkan bayangan yang mengganggu. Ada bayangan yang memang dibutuhkan untuk menimbulkan efek natural, namun ada pula bayangan yang tidak dibutuhkan sehingga mengganggu efek yang ingin dicapai dari sebuah tata cahaya. Bayangan yang tidak diperlukan ini harus dihilangkan atau harus diminimalisir sehingga bayangan tersebut dapat menghasilkan sebuah tayangan yang baik. Yang kelima,
pemilihan bagian yang dilihat penonton. Pencahayaan dalam sinematografi dapat diatur sedemikian rupa sehingga penonton dapat diarahkan untuk melihat bagian tertentu yang perlu dilihat atau tidak melihat bagian tertentu. Apa yang dilihat penonton itu bisa diatur melalui intensitas cahaya, ukuran objek yang disorot, kontras suatu objek dengan latar belakang serta jarak objek. Yang keenam, membentuk persepsi. Efek cahaya tertentu pada suatu objek atau ruang dapat menciptakan nuansa serta karakter tertentu sesuai dengan konsep yang diinginkan. Misalnya, efek pencahayaan yang menimbulkan kesan luas pada ruang yang sempit atau kesan tinggi pada objek yang rendah. Yang ketujuh, mengungkapkan bentuk. Dengan tata cahaya yang bervariasi, maka akan muncul keberagaman bentuk objek sesuai dengan tinggi rendahnya derajat pencahayaan, arah cahaya, serta intensitas yang diberikan. Tata cahaya perlu dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kontras serta keberagaman warna yang membentuk objek sehingga memikat penonton. Yang kedelapan, menciptakan gambaran yang wajar. Tata cahaya berupa lampu tiruan dapat menciptakan gambaran cahaya yang wajar. Misalnya, menunjuk waktu, tempat atau musim yang ingin ditampilkan dari konsep sinematografi tadi. Ada kalanya dengan tata cahaya kita bisa melakukan pengambilan gambar malam memberi kesan siang. Ya. Kemudian yang kesembilan, membuat komposisi. Tata cahaya dalam sinematografi dapat dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan komposisi tertentu sesuai dengan arah kebutuhan skenario. Objek mana yang disorot, intensitas mana yang diberikan, arah serta sudut cahaya mana yang dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan komposisi yang baik dan sesuai dengan konsep. Yang ke-10, menciptakan suasana. Suasana di sini lebih mengarah pada suasana hati atau jiwa penonton. Efek kejiwaan ini dapat diciptakan oleh aktor dengan mendukung atau dukungan pencahayaan yang tepat. Contoh, efek seram, tegang, sedih, dan sebagainya. Kemudian yang ke-11 adalah menciptakan mood. Seperti disinggung sebelumnya, cahaya dapat memberikan kesan tertentu yang mempengaruhi jiwa manusia. Beberapa cahaya diyakini dapat memperbaiki mood. Misalnya cahaya biru itu menenangkan pikiran, cahaya hijau untuk relaksasi, dan cahaya merah untuk kesan eksotis. Yang ke-12 adalah memisahkan ruang. Seringkali karya sinematografi itu diciptakan dalam sebuah area ruangan yang terdiri dari beberapa ruangan. Tata cahaya dapat membuat agar ruangan-ruangan tersebut memberi kesan terpisah antara background, objek, dan foreground. Bisa dibuat kesannya terpisah cukup jauh atau dibuat terkesan melekat. Sehingga antara ruang satu dengan ruang yang lainnya tidak tampak secara nyata bahwa berada dalam satu area. Itu adalah kekuatan dari tata cahaya di dalam memisahkan ruang. Tujuan pencahayaan di dalam broadcasting itu apa? Di dalam sinematografi atau produksi konten? Sekarang sudah tren di zaman teknologi 4.0, orang banyak yang membuat konten untuk dipublish di media massa, di media sosial.
untuk mendapatkan berbagai manfaat. Nah, tujuannya apa pencahayaan di dalam produksi konten, sinematografi maupun broadcasting? Yang pertama adalah memenuhi persyaratan teknis di dalam sistem produksi. Yang kedua, menimbulkan perspektif 3 dimensi. Yang ketiga, membentuk gambar yang menimbulkan perasaan, menyentuh perasaan. Yang keempat, membentuk suasana waktu yang tepat. Kemudian berdasarkan pencahayaan, konsep dasar pencahayaan dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah natural light atau cahaya alam, di mana cahaya ini bersumber dari satu frame atau adegan maupun scene yang bersumber dari cahaya yang sifatnya natural seperti cahaya matahari, pantulan air, dan sebagainya. Maka shot-shot di dalam scene tersebut key light-nya biasanya sama. Kemudian yang kedua adalah pictorial light atau kita menyebutnya juga dengan istilah artificial light, di mana cahaya seperti ini bersifat artistik atau ciptaan, dibentuk sesuai kebutuhan artistik. Mood maupun adegan atau scene itu diarahkan, diciptakan. Jadi arah sumber cahaya dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan artistik dari gambar tersebut atau mood tersebut. Bagaimana dengan kualitas cahaya yang baik? Cahaya yang baik yang pertama adalah hard light. Kita menyebutnya cahaya yang keras, yang dihasilkan dari sumber cahaya yang intensitasnya tinggi. Cahaya ini bersifat spot, menghasilkan kontras yang tinggi dan bayangan yang keras, gelap terangnya atau kontras. Yang kedua adalah soft light. Disebut juga dengan cahaya yang lembut karena dihasilkan dari sumber terpendar atau berpendarnya sebuah cahaya ya, yang halus. Cahaya ini biasanya dipancarkan melalui flood light dan dibarengi dengan filter atau elemen penghalus cahaya yang lain. Contoh salah satunya adalah softbox. Kontras yang dihasilkan adalah relatif lebih tipis sehingga bayangan yang dihasilkan tidak terlalu keras. Bagaimana dengan arah cahaya, direction of light? Arah cahaya itu dibedakan dari berbagai arah dan jatuhnya cahaya. Yang pertama adalah top light. Top light adalah cahaya yang datang dari arah atas subjek. Sebagai ambience atau dasar lighting, cahaya dasar yang menciptakan suasana tertekan pada objek. Yang kedua adalah eye light, cahaya yang ditujukan pada posisi mata objek atau subjek. Gunanya untuk menguatkan kekuatan yang dimunculkan dari mata. Menguatkan kekuatan image dari mata. Yang ketiga adalah accent light, yaitu adalah cahaya yang dibuat sebagai aksen di luar subjek yang direncanakan ya untuk menciptakan kedalaman atau mood tertentu. Biasanya ditujukan untuk background. Kemudian bagaimana dengan derajat Kelvin dari sumber cahaya? Bagaimana parameter dari sumber cahaya? Yang pertama, kalau 1000 Kelvin itu langitnya biru. Kondisi langit biru maka dia diset di 10.000 derajat Kelvin. 9.000 langitnya mendung. 7.000 itu mendung. Ya. Mendung gelap ya. Kemudian 5.600 cahaya matahari, daylight. 4.900 cahaya neon, lampu LED soft ya. Kemudian 4.200 itu 2 jam setelah matahari terbit atau sebelum
terbenam. Kemudian 3800 itu adalah 1 jam setelah matahari terbit. 3200 Kelvin lampu halogen. 2800 Kelvin itu adalah lampu pijar. 2200 itu adalah matahari terbit atau terbenam. Kemudian 1600 Kelvin adalah cahaya matahari. Tugas dan tanggung jawab penata cahaya itu apa saja? Yang pertama, dia mendesain tata cahaya suatu program. Yang kedua, mengoperasikan peralatan selama proses produksi. Yang ketiga adalah merawat alat, sehingga dia selalu siap kapanpun dipakai. Nah, ada 3 dasar basic lighting yang kita sebut sebagai 3-point lighting. Ya, ada yang kita sebut sebagai key light, ada kita sebut sebagai backlight, dan ada satu lagi yang kita sebut sebagai fill-in. Ya. Key light ini apa? Key light itu adalah penyinaran yang terarah, yang utama, yang menyinari objek. Dia menghasilkan gambar yang kuat. Lampunya cenderung hard, ya, hard light. Kemudian memberikan tekanan pada segi yang menarik dari wajah artis atau pengisi acara, dan membantu membentuk dimensi dari wajah atau kepala. Nah, bagaimana dengan penempatannya? Penempatannya adalah berada di dalam sudut 45 derajat, ya, bawah atas, ya. Kemudian 90 derajat dia dalam posisi di depan subjek. Ya, posisi penempatannya seperti itu. Kemudian fill light. Fill light itu adalah penyinaran yang digunakan untuk melunakkan bayangan yang dihasilkan oleh key light atau lampu lainnya. Cahaya ini menghilangkan wajah keras atau posisi arah berlawanan. Lampu key dilihat dari sumber atau sumbu kamera. Kemudian ada backlight. Backlight ini adalah penyinaran dari belakang subjek atau berlawanan arah kamera, diatur hingga jatuh atau mengenai kepala atau bahu dari objek. Kemudian penyinaran ini membentuk garis tepi atau kita menyebutnya sebagai rim light dari bentuk objek, sehingga memberi kesan memisahkan subjek dengan latar belakangnya atau dekorasinya. Nah, ini adalah penempatan backlight. Posisinya adalah 60 derajat, ya, sehingga dia menciptakan rim light. Nah, ini adalah bagaimana kita menempatkan subjek dan menempatkan kamera dan tata cahayanya. Ini ada ilustrasi dalam bentuk jam. Ya, fill in atau fill light, dia posisinya adalah di posisi jam 5. Kemudian key light, ya, key light cahaya utama itu ada di posisi jam 8. Kemudian backlight itu ada di posisi jam 12. Nah, kemudian kita lihat objek berada di dalam suatu ruangan, ya, penuh dengan tata cahaya untuk menghasilkan satu objek tertentu. Nah, ini harus teman-teman pahami, harus teman-teman kuasai, karena bagaimanapun juga kalian akan setiap saat menempatkan kamera, menempatkan tata cahaya. Nah, ini adalah dasar aturan lighting. Nah, ini ada kamera di posisi kiri, ya. Kemudian dia melihat langsung ke subjek, ya. Kemudian ada backlight, ada edge light, side light, key light, dan fill in. Nah, kemudian ada
Penempatan bagaimana kita memberikan fill in, kemudian bagaimana kita memberikan key light, kemudian bagaimana kita memberikan pencahayaan background ya dengan background light dan sebagainya. Kemudian ada basic two-way interview lighting dan kamera plot ada 4 point lighting. Ada 2 kamera yang memang dia memenuhi posisi garis linear garis imajiner, sehingga kamera satu dengan kamera yang lain tidak akan bentrok ya, tidak akan muncul gambar yang sama di dalam waktu yang sama, yang biasanya akan menghasilkan kesan gambarnya jumping.